Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil abyar wa miftahi badril yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ya'adad wa ifdalih amma ba'd. Fayayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Al-ayat. Alhamdulillah tahus binikmah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Banyak sekali orang-orang yang diberi kesempatan tapi tidak memaksimalkan kesempatan. Dan alhamdulillah kita bersyukur diberi kesempatan dan dimaksimalkan. Banyak orang yang diberi kesempatan untuk bisa ngaji tapi tidak ngaji. Banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah tapi melalaikan. Dan alhamdulillah orang-orang yang berilmu itu kan Allah meninggikan derajatnya. Meninggikan derajatnya beberapa derajat di antara orang-orang yang hanya beribadah tidak berilmu. Kemarin kita membahas tentang muamalah, interaksi sosial di dalam Islam. Jadi Islam itu tidak hanya mengurus tentang ibadah mahdhah saja, tapi mengurus juga ibadah ghair mahdhah. Kemarin kita bahas juga tentang muamalahnya jual beli. Dalam jual beli atau dalam muamalah itu ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Ya, kemarin yang dihalalkan sebagiannya kita bahas, yang diharamkannya juga. Dan salah satu yang diharamkan adalah ya perilaku riba. Riba. Nah, kita akan bahas sekarang dalil-dalilnya dulu ya, dalil-dalil tentang riba baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadisnya. Yang pertama tadi disebutkan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ketika kalian bertobat, nih tiba-tiba ketika kita bertobat, artinya kita akan berhenti dari riba, taubat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, maka tidak dosa ketika kalian mengambil ru'us amwal. Ru'us amwal itu modal pokok kita. Nah, jadi modal pokok kita enggak apa-apa. La tudlamun la tadlimun wa la tudlamun. Jadi ketika tobat seseorang, modal pokoknya enggak apa-apa dia pakai. Tetapi hasil dari riba hilangkan. Ketika kita mau bertobat. Contoh misalkan ketika kita punya modal 100 juta, kemudian dipakai riba, pakai riba misalkan itu. Nah, pas dihitung-hitung sekarang sudah 200 juta misalkan, berarti modal pokoknya 100 juta, yang 100 juta silahkan keluarkan. Gimana caranya? Silahkan aja gimana caranya. Mau disodakohkan, mau di apa kan silahkan. Itu ya. Tapi bagusnya sih yang sosial. Kalau mau tobat itu yang ru'usnya, ru'usu amwalikum, enggak apa-apa kita pegang ya. Yang 100 juta tadi, yang 100 jutanya keluarkan. Itu dalam Al-Baqarah ya 279. Nah, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 161, wa akhadhihimur riba wa qadnuhu anhu gitu ya. Nah, kenapa seseorang itu akan dihancurkan oleh Allah? Karena dia mengambil riba. Ketika dia riba, maka Allah akan menghancurkan orang tersebut.
hartanya, modalnya akan hancur, lambat laun hancur. Kalau dia tidak, mungkin anak cucunya sama sekali tidak punya apa-apa gitu. Sangsara gitu, dihancurkan oleh Allah gitu ya. Jadi karena wa akhadhihimur riba, karena mereka mengambil riba, makan riba, padahal riba itu wa qad nuhu anhu, dilarang oleh Allah. Jadi ini jelas-jelas riba itu dilarang oleh Allah. Nah, riba itu apa sih riba itu? Ya, kalau menurut bahasa, menurut etimologi sih sebetulnya riba itu az-ziyadah, ya. Tambah ya. Ya kalau misalnya meminjamkan 10.000 dikembalikan 12.000 kan ada tambahnya 2.000, nah itu riba tambahnya. Misalkan kita tukar beras dengan beras, jadi 5 kilo di sini 6 kilo, nah itu riba namanya, tambah. Yang sejenis, kalau yang beda jenis nggak apa-apa. Contoh misalkan saya punya beras 10 kilo ditukar dengan ikan 2 kilo misalkan, nggak jadi masalah, itu beda jenis, beda ukuran, nggak jadi masalah, bukan riba itu. Kalau emas dengan emas, uang dengan uang, itu riba maksudnya. Nuker uang gitu. Kadang-kadang gitunya, itu lebaran. Kalau pulang itu kan suka tukeran uang yang 200.000 jadi 180.000 gitu ya. Nah, nah itu kalau tukar menukar itu termasuk nambahnya itu riba. Riba ya. Nah, jadi intinya riba mah tambah lah gitulah ya tambahnya. Nah, maka Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum, "Wa ma ataitum min riba liyarbu min amwalin nas fala yarbu indallah." Ya. Jadi riba itu tambahan ya, yang kamu berikan ya. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas, ditambahkan dari harta manusia itu. Ya tadilah contohnya. Ada seseorang minjem uang 1 juta, ya masuk nggak apa-apa lah, tapi kembalian 1.100.000, nah itu kan ada tambah, nah itu disebut liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah, tetapi hakikatnya di hadapan Allah itu tidak bertambah sama sekali, artinya tidak dapat pahala, tidak dapat manfaat, bahkan kata Allah bakal hancur ya. Kata Allah bakal wayur di sodaqah, Allah bakal yurbi, akan mengembangkan sedekah, tapi yamhaqur riba wa yurbi sedekah, Allah akan menghancurkan riba dan akan mengembangkan orang yang suka sedekah gitu ya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Justru kata Allah, orang yang suka zakat, orang yang suka sedekah, itulah yang turiduna wajhallah, karena Allah ya. Fa ulaika humul mudhifun, maka itulah yang akan dilipat ganda oleh Allah. Jadi banyak orang yang zakat niatkan karena Allah, orang yang sedekah niatkan karena Allah, itulah yang akan berkembang rezekinya. Bukan dengan riba, ingin berkembang gitu. Itu dalam surah Ar-Rum ayat 39 ya. Nah, dalam surah yang lain yaitu surah Ali Imran ayat 130 juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, hati-hati jangan sampai memakan riba. Apa itu riba? Itu adhafan mudha'afan, yang dilipat-lipat. Contoh, misalkan dagang, kemudian pakai timbangannya itu pakai apa? Paku ya. Nah, pakai paku gitu ya supaya berat gitu timbangannya, atau takarannya dikentok gitu lah. Nah, itu kan riba. Riba. Atau misalkan dioplos. Untuk sekarang itu termasuk ya goror ya, sifat-sifat goror. Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang nakal ya, pedagang-pedagang yang nakal. Si pepaya baru mentah nih dicelupkan karena naon jadi kuning. Jadi disuntikan apa jadi merah gitu. Sekarang itu contoh misalkan semangka kan merah, masya Allah ya, kelihatannya enak pas dimakan di tiis gitu.
nggak ada rasanya gitu. Nah itu kan orang-orang yang nakal itu goror, ada sifat tipu menipu itu haram. Curangnya goror ada dalam jual beli itu tidak ada goror. Ada sifat-sifat goror itu ya. Jadi ya alladzina la taqulu riba apa mudam wattaqullaha la'allakum turhamun. Hakikat kalian harus bertakwa pada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi ketika kita bertakwa, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Artinya takut terhadap riba. Riba itu masya Allah karim. Gimana dosanya nanti kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian sisa dari riba. Kalau kita pernah melakukan riba, kan ada sisa-sisanya, tinggalkan. Makanya wajar kalau ada orang yang hijrah, misalkan dijual rumah, jual semuanya dan ngontrak gitu. Mungkin sisanya itu sisa riba. Ya. Jadi artinya yang tadi ya sisa riba, artinya ini yang bekas riba. Tapi tadi kan disebutkan dalam ayat yang pertama kita bahas, kalau harta bukan dari riba, maka tadinya ya nggak apa-apa, kita nggak usah dihabiskan, nggak usah dijual semuanya, disodakokan, kita ngontrak, nggak usah gitu juga. Yang pokoknya aja, yang kitanya apa, yang hasil dari riba baru itu disodakokan, diinfakkan. Nah ya. Nah itu ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dari Abi Hurairah ya. Sahabat Abu Hurairah dia menerima dari Rasul, kata Rasul ijtanimus sab'al mubiqat. Kalian itu harus bisa meninggalkan 7 perkara, 7 dosa yang melebur, menghapus semua amalmu. Jadi Allah memiliki aturannya. Salah satu aturannya ada amalan-amalan atau dosa-dosa yang akan bisa melebur amal kita. Di sini dalam hadis riwayat Bukhari ada 7 ijtaimu sab'a al-mubiqat. Mubiqat itu melebur, menghancurkan kebaikan kita. Yang pertama apa? Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Ada amal yang bisa menghancurkan amal-amal kita gitu. Perbuatan yang menghancurkan amal kita ada ya Rasul gitu. Iya, kata Rasul. Qala. Maka Nabi menjawab ya. Asyirku billah, satu syirik, musyrik kepada Allah. Ketika seseorang musyrik, walaupun dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin saum, rajin ibadahnya, kalau musyrik saja udah lebur, habis pahalanya. Syirik ya. Tapi Nabi mengatakan syirik itu yang paling ditakuti itu syirik khafi ya. Syirik yang tersembunyi ya, yang tidak terlihat ya. Seperti apa? Seperti orang beribadah semangatnya ketika banyak orang. Kalau banyak orang berjamaah, apalagi jadi imam semangat gitu. Kalau jadi makmum sendiri kalau ngaji, kalau dekat orang lain wah digelap-gelip halus gitu. Kalau sendiri berebek gitu. Ah itu jadi ciri orang-orang yang musyrik khafi ya. Jadi kalau amalnya itu inginnya diperlihatkan aja. Ketika kita ngencelengnya 2.000 ditutup. Kalau 10.000 lama gitu ninggalin 2.000. Apalagi 20.000 lama nih nggak gulung lagi lama gitu ya. Nah itu ciri-ciri musyrik khafi ini. Termasuk dulu kenapa dilarang si sarung apa gamis ya melebihi ini, karena dulu jadi tren, jadi gaya gitu, jadi kesombongan dulu. Jadi gaya gitu, sombong gitu ketika ininya masih lebih gitu, ngagapu itu gitu. Tapi kita juga sempat rada trennya waktu itu celana cutbray keinjek teh asa gaya gitu ya. Gitu. Nah itu sombongnya sih sebetulnya itu yang paling utama itu sombongnya. Sehingga kan kata
Abu Bakar bertanya, Rasul, saya juga kadang-kadang kalau subuh saya suka dikebawahin dingin ya Rasul. Itu enggak, kamu tidak termasuk orang yang sombong, tidak dilarang gitu. Ya. Jadi intinya di situ walaupun misalkan celananya hanya segini tapi kan suka diperosotkan gitunya. Nah, itu sombong ya tetap aja. Kan suka ada gini yang pendek-pendeknya tapi diperosotkan gitunya, gaya gitu ya, merasa gaya gitu ya. Nah, itu ya. Ya itu yang disebut musyrik. Yang melebur amal itu salah satunya yang paling utama justru yang paling besar dosanya adalah syirik. Musyrik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan apa? Mungkin dengan harta, mungkin dengan jabatan, mungkin dengan dukun, dengan apa saja, bisa jadi musyrik gitu. Menyekutukan Allah. Sekarang aja misalkan sekarang sedang wabah gini, apapun dari manapun cuci tangan, kemanapun pakai ini, lupa ke Allah, nah gitu maksudnya. Itu mah bagus, nggak apa-apa cuci tangan, memang Allah menyuruh kan bersih, menyuruh ini, tapi menghilangkan Allahnya gitu maksudnya. Jadi dengan syariatnya aja gitulah. Nah itu hati-hati ya dengan syariatnya aja gitu. Saya udah, insya Allah lah, saya mau udah protokol kesehatan sudah biasa. Pasti orang mama terkena COVID, belum tentu. Buktinya apa? Dokter kan banyak yang terkena. Padahal dia, wah masya Allah ya tadi ya, kurang kumaha tanya pencegahannya gitu. Makanya kita tetap aja. Ya, memang kita ibadah niatnya, makanya ibadah pakai masker niat ibadah, cuci tangan niat ibadah. Tapi mengandalkan ternyata gitu. Karena terlalu mengandalkan syariat itu bahaya, menghilangkan Allahnya gitu. Dikhawatirkan tidak musyrik juga gitu. Karena syariat. Terlalu mengandalkan akal juga, ilmiah ya. Scientific kadang-kadang itu menghilangkan Allah. Contoh misalkan saya contohkan misalkan sekarang pakai saintifik banyak sekali kita misalnya air sumur kan udah lama nggak hujan misalkan, wah cair kering, air kering, bukan istikharah, bukan istisqa kan, bukan sholat istisqa, bukan berdoa, tapi apa, digali lagi, dibor lagi, terus dibor lagi. Jadi yang dikhawatirkan itu menghilangkan Allahnya itu. Ya nggak apa-apa, kita syariat ngebor nggak apa-apa, tapi istisqa juga iya, berdoa kepada Allah juga iya gitu. Sekarang kadang-kadang kan mengenalkan ilmu ya, mengenalkan ilmiah, gali lagi terus tapi kahanam gitu. Jadi perasaan hilangkan oleh Allah Ta'ala itu. Nah itu musyrik ya, makanya wajar melebur juga. Kenapa? Karena hilang Allah itu hilang di kehidupan kita. Makanya semakin digunakan akal, semakin ilmiah seseorang, semakin misalkan semakin agak melemah kepercayaan kepada Allah. Keimanan biasanya lebih melemah gitu ya. Kecuali udah taubat lah, udah balik lagi gitu ya. Satu, yang akan mubikot, yang akan melebur amal kita itu, perbuatan yang melebur amal kita itu satu, syirik. Yang kedua apa? Sihir. Ya. Jadi perbuatan sihir itu bisa melebur amal kita. Sihir itu apa sih? Sihir itu perbuatan yang luar biasa, yang di luar nalar. Itu bisa jadi sihir. Contoh misalkan orang tidak mempan dibacok, itu bisa jadi sihir. Atau misalkan bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi, itu mungkin saja sihir. Kenapa mungkin? Karena mungkin saja mukjizat kalau nabi ya. Seperti Nabi Ibrahim misalkan enggak mempan dibakar, nah, itu kan mukjizat, itu bukan sihir. Nah sihir juga hampir sama seperti itu, luar biasa, sulit di hontal ku akal gitu. Enggak logis intinya gitu, sulit ya gitu. Oh akal itu nggak nyampe gitu. Kok bisa ya gitu. Ya aneh kan, contoh gini, sihir itu yang ditusuk misalkan
boneka kan, tapi yang sakit orang yang ditujunya dinamaan gitu, kan itu logis itu. Nah itulah sihir. Sihir itu mungkin saja bacaannya Al-Quran, mungkin saja bacaannya doa-doa ulama, mungkin, tapi itu disebut sihir mungkin. Gitu. Makanya kalau ada seseorang tidak mempan dibakar, tidak mempan dibacok, belum tentu itu makmunah, belum tentu itu karomah. Mungkin saja itu sihir. Cirinya bagaimana? Gampang katanya. Fi'il, fa'il, maf'ul bihnya harus benar. Gitu. Subjek, predikat, objeknya harus benar tiga-tiganya. Subjeknya orang soleh. Soleh, terkenal soleh. Ya. Subjeknya udah jelas semua orang menyebutkan dia soleh. Kemudian dia bisa ngapung, mungkin dia bukan sihir. Mungkin itu ma'munah. Nah, yang kedua predikatnya, pekerjaannya, apa yang dibacanya, pekerjaannya, gitu, yang dilakukannya, yang dibacanya apa, Al-Quran tuh, yang dibacanya juga dia bisa menyembuhkan karena Al-Quran, dia bisa ngapung karena Al-Quran, bisa terbang karena Al-Quran, misalkan itu bacanya, orangnya soleh, bacaannya benar, tujuannya benar, tujuannya juga harus benar karena Allah. Contoh misalkan, kenapa dia ngapung? Karena memang saya diperlukan menurut syarat, bukan karena untuk debus gitu ya, bukan karena untuk apa, bukan karena pamer-pamer, bukan. Nah, jadi cirinya gampang ya, fi'il, fa'il, maf'ul bihnya aja itu. Kalau sudah tiga-tiganya benar, itu bukan sihir. Tapi kalau salah satunya saja misalkan yang kurang syaratnya, itu sihir. Contoh misalkan, nu dibaca Al-Quran, orangnya soleh, tapi tujuannya untuk meluh orang lain, nah itu sihir. Sihir juga itu namanya gitu ya. Nah dua itu dilebur. Makanya kenapa orang-orang yang datang percaya kepada dukun, datang kepada dukun, itu bisa lebur pahalanya, amalnya. Iya kata Rasul itu sihir. Sihir. Disuruh berhitung dari sini. Sihir kan itu. Sihir. Kan banyak orang-orang yang termasuk sihir itu menebak ramalan-ramalan gitu. Itu termasuk sihir. Kahin termasuk sihir. Kahin itu dukun, perdukunan atau perbintangan. Kahinan. Ya, kahin atau perbintangan. Kahin. Perbintangan gitu, bintang-bintang Leo dan seterusnya bakal anu mungkin ini dan seterusnya. Itu salah satu bentuk-bentuk yang dikhawatirkan dekat-dekat dengan sihir ya. Dua, yang ketiga waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga membunuh. Jadi kalau membunuh itu lebur amal kita. Kan dalam hadis yang lain kan amal kita dikasihkan kepada orang yang dibunuh gitu. Habis saja. Walaupun tobat juga. Ya kalau tobat beda mungkin kalau itu asal tobatnya nasuha. Ya tobatnya sesuai dengan syariat maksudnya gitu ya. Kalau tobatnya hanya tobat kepada Allah dengan istighfar, menyesal, itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena ini hak adami. Kalau hak dami kan harus dengan keluarga, harus ada dirian dengan keluarganya. Gitu. Ibaratnya kalau taubatnya mungkin karena diampuni aja itu, artinya dia buat diri dia sendiri mau jadi nol lagi gitu. Yang itu mah yang amal udah mah terpikasi gitu kan. Gimana? Misalkan dia membunuh, kan pahala semua kebaikannya dikasih buat yang bunuh gitu ya. Jadi dia taubatnya nasuha. Apakah berarti itu nanti kembali lagi ataukah dia mungkin tetap ada dua pendapat tuh. Jadi pendapat itu dianalogikan seperti gini. Nabi pernah mengatakan
ada orang kafir, kemudian dia muslim, apakah kebaikannya dari nol atau kebaikan yang sebelumnya juga setelah Islam diambil, dicatat, kebaikan kesalahannya dihapus, tapi kebaikan tetap ditempelkan ke dia, seperti itu. Ada dihitung ke yang sudah jadi ibadah yang tidak ada. Iya, gitu. Ada yang menyebutkan tetap aja ibadah. Nanti diperhitungkannya, nanti ada tanggung jawab. Sebetulnya kan di dalam Al-Quran yang ayat yang lain menyebutkan selain musyrik itu dimaafkan oleh Allah di akhiratnya, walaupun tidak tobat. Selain musyrik, artinya berarti kan ketika sudah dimaafkan amal kembali lagi kan gitu ya. Jadi selain musyrik itu bisa. Hanya kenapa di sini mubikot, menghancurkan, artinya mubikot itu ya menghancurkan kebaikan, iyalah gitu, menghancurkan. Tetapi menghancurkannya ada levelnya. Level paling pertama ya musyrik lah, kemudian sihir, kemudian membunuh kan gitu. Jadi tidak habis pisan lah gitu, bangkrutnya tidak bangkrut pisan gitu. Kalau musyrik iya bangkrut pisan gitu, musyrik. Nah, jadi membunuh itu bahkan dalam hadis yang lain, ketika seseorang membunuh sama dengan membunuh semua keturunannya. Ada seseorang si A membunuh si B terbunuh, berarti kan putus keturunannya. Berarti dia membunuh seluruh keturunannya. Dianggapnya gitu. Bibit. Ya, bibit. Memutus mata rantai. Nah, itu. Nah, kan ketika nggak dibunuh kan punya anak, cucu dan seterusnya. Kan membunuh satu sama dengan membunuh seluruhnya kan gitu. Semua dosa itu sebenarnya diampuni ke Allah ya, asal tobat sebelum meninggal. Kalau tidak tobat pun selain musyrik pasti ada akhirnya gitu artinya. Ada akhirnya di nerakanya gitu, ada ujungnya gitu. Ini di dunia dulu itu misalnya keburu tobat, keburu meninggal, itu semua dosa termasuk musyrik juga ya, musyrik diampuni. Semua dosa termasuk musyrik itu diampuni oleh Allah kalau tobatnya nasuha. Buktinya apa? Sahabat kan sebelum masuk Islam kan dia musyrik. Tapi karena dia masuk Islam, tobat itu namanya itu diampuni. Masuk Gitu. Umar juga kan anak gitu. Nah, jadi kalau tobat itu tidak ada dosa satupun yang tidak diampuni oleh Allah asal tobatnya nasuha. Makanya tobat itu kan ada syaratnya. Ya, syaratnya. Syarat taubat itu jelas kan, satu menyesal, hazan, sedih, menyesal. Kemudian yang kedua ikhlas, ngeureunnan, menghentikan dosa itu. Kalau kita taubat tapi terus melakukan itu belum taubat, baru istighfar itu. Kayak kita, ya Allah, saya itu menyesal, ini udah riba ya Allah misalnya gitu. Tapi terusnya ngariba gitu, contoh banget itu belum tobat itu, belum ya. baru istighfar itu, nggak ada istighfar. Nah yang ketiga ya, yang keempat wa'atlur riba. Nah ini yang bab kita itu, yaitu yang keempatnya, yaitu tingkatan yang keempat itu riba. Riba itu di bawah membunuh, setelah membunuh riba. Ya, jadi riba itu mubikot, menghancurkan amal. Loh sayang sekali ya kalau dengan riba. Padahal sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, riba itu kadang-kadang kan cuma dengan paku lah gitu ya. Kalau kiloan kan ditambah dengan paku berapa sih? Gitu. Kok dosanya besar amat gitu ya? Melebur. Itu ta'abudiyah kata Rasul. Itu Allah aja ya, hukum dari Allah aja. Itu tidak bisa dilogikakan, kenapa kok bisa gitu ya, padahal sedikit enggak gitu. Nah itu wa'aklur riba. Yang kelima ya, wa'aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Mungkin kita bikin pondok yatim ya, pondok yatim. Kemudian kan dapat sumbangan budak yatim nama kitu-kitu kan miskin, orang boga TV, boga mobil, budak dikuliahkeun, hasil di situ misalkan. Yayasan. Iya, yayasan gitu ya. Nah, itu bisa jadi kan modus. Ya, mungkin jadi modus. Atau mungkin saja anak kita, istri kita meninggal. Itu anak yatim namanya.
terus hartanya belum dibagikan oleh kita, dipakai kawin pakai makan oleh kita, habis misalkan. Itu kan hak anak yatim nggak dikasihkan oleh kita, dimakan habis oleh kita, itu memakan harta anak yatim juga. Atau mungkin gini, kita itu seharusnya itu mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah, harus mengurus yatim. Dan karena ada yatim di kita dekat ya, kita yang mampu untuk mengurusnya, kita tidak mengurusnya. Itu mungkin betul kita yang kerja harta kita, tapi ada hak anak yatim, kita nggak ngasihin ke anak yatim. Itu bisa saja sama dengan memakan harta anak yatim. 5 ya, wa aklu mal yatim wa tawalli yaumal zahfi. Yang keenam, kabur dari tanggung jawab. Salah satunya sedang musuh menyerang, kabur, pengecut gitu. Sedang jihad, kabur, munafik gitu, nanti gitu. Atau misalkan ini keluarga, ini gitu, anak, istri tinggalkan, itu bisa kan lepas tanggung jawab. Itu watawali yaumaz zahfi, munafikun itu termasuknya kan orang munafik. Ya termasuk ini misalkan kita diberi tanggung jawab, kemudian kita kabur dari tanggung jawab tersebut gitu, kabur lepas dari tanggung jawab, itu juga sama. Tidak amanah. Kan? Tidak amanah. Iya, tidak amanah. Gitu. Kita diberi amanah tapi khianat gitu. Jadi itu yaumaz zahfi munafikun, al-firal minaz zahfi munafik ya, dalam ya keterangan lainnya. Kabur dari medan perang, dari tanggung jawab, itu munafik. Banyak kan yang tidak tahu tentang hukum ya. Ya itu kadang-kadang si anak, istri itu tinggalkan aja gitu, karena dianggap gitu, dibiarkanlah gitu. Kalau dalam satu lembaga zakat, lembaga infak, ada tuh banyak lembaga yayasan yang mengelola kayak gitu. Sebenarnya ada nggak aturan atau rumus gitu ya yang mengatur berapa persen sih sebenarnya dari sekian banyak yang masuk itu, misalkan yayasan itu dijadikan untuk operasional atau biaya lembaga itu. Nah, di dalam hukum Islam itu tidak ada persen, tetapi gini, ketika dia mengurus masih butuh, karena dia mengurus terus masih butuh dia untuk biaya kehidupan sehari-harinya, boleh dia ngambil dari uang tersebut secukupnya, tidak ada persen, tapi secukupnya, tidak boleh dolim gitu, secukupnya. Nah kemudian kalau dia mampu, artinya dia punya kerja, bagusnya jangan ngambil gitu. Dalam hukum Islam tidak ada persen, tapi adat yang menentukan. Cek adat makiatulah. Kalau misalkan anak-anak ini dibagilah, taruhlah mau dibagi, misalkan anak ini anak yatim 100 orang, ada yang 100 juta, otomatis kan kalau 100 orang 100 juta dibagi 100 orang atau 101 sama dia yang mengurusnya gitu ya, misalkan gitu. Nah itu boleh, nggak apa-apa kalau dia masih membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan, dia karena dia cukup, itu bagusnya jangan. Total benar-benar kenal Allah aja mengurusnya gitu. Tapi boleh kan? Ada haknya. Ada yang mengurus. Sama aja dengan zakat itu. Ada amilinnya. Amilin itu boleh ngambil dia kalau dia masih butuh. Kalau nggak butuh jangan. Lebih baik ke yang hak yang lain aja. Kan yang asma itu ada 8, salah satunya amil, ya ke yang 7 aja yang lain gitu. Itu tidak ada presentasinya yatim berapa, fakir berapa, miskin berapa, enggak. Itu silakan aja. Aturannya silakan aja, adat. Takutnya jadi mengotori keikhlasan. Nah, Kalau sampai kayak lembaga gitu kan, kalau yayasan kan ya, mereka seperti perkantoran profesional gitu kan. Pegawainya digaji, terus juga ada kendaraan, segala macam gitu. Kalau yang adat aja, menurut adat dia enggak dolim aja lah intinya gitu.
Menurut adat memang wajar sih digaji segini nggak apa-apa misalkan gitu, itu nggak apa-apa. Yang penting wajar aja, tidak dolim intinya gitu. Ya, kalau misalkan memang wajar untuk operasional seperti ini, gajinya seperti ini dan mengurus yang nggak jadi masalah. Ya wajar lah, yang intinya adat lagi, kembali ke adat lagi ya. Gitu. Nah yang ketujuhnya, ketujuh ya, wa qadaful muhsanat, menuduh zina ke orang lain. Nah ini tuh budaknya siga budak tetangga. Berarti kan orang nyebutkan siga budak tetangga, berarti kan walaupun heureuy ya kada hati-hati. Nuduh itu kan. Langsung kali cek. Adena. Ini membawa anak orang. Siga lain siga anak orang siga urang. Orang gitu nuduh itu mah. Nuduh sorangan. Nah, itu menuduh jinah kepada orang-orang yang muhsanat, ya. Muhsanat itu orang baik-baik. Dituduh kalau di sini muhsanat itu orang yang baik. Kalau misalkan dia penjinah, terus orang dituduh udah memang penjinah, lain nuduh dia memang penjinah gitu. Ini mah orang muhsanat ya baik-baik saja. Gitu. Ya tuduh itu bahayanya gitu. Ada saksi tadi. 4 saksinya. Laki-laki 4 ya. Kalau perempuan dikali aja 2. Gitu. Kalau perempuan semuanya harus 8. Kalau laki-laki 2 berarti perempuan 4. Gitu. Sampai hukumnya itu kalau misalnya benar sampai berbalikan ya orang itu ya. Iya. Kalau dia tidak melakukan ya. Gitu. Bahkan kata Allah, la'anallahu akil riba. Allah melaknat kepada orang-orang yang memakan riba. Muwakkilahu, yang memberikan mewakilinya atau mewakilkannya, itu juga dilaknat. Orang mah dititah gitu ya, riba. Orang dititah hunkul, disuruh hunkul gitu ya. Itu sama dilaknat oleh Allah. Apalagi wasyahidahi, yang menjadi saksi, 2 orang saksi itu sama. Yang jadi saksi riba, sok kemana saksiannya? Kurang rek nginjemkan kasih eta 1 juta, cenah dibayar 1 juta 200 bulan hareup. Oh, siap lah orang saksina gitu. Nah, dilaknat oleh Allah sama. Saksi hunkul petak rugi ke rumah saksi teu dibere mah rugi tanya kudu bere. Komisi. Wakatibihi, yang nulisnya, yang nulis, yang mengantar, apalagi yang makan sama dilaknat oleh Allah. Dalam hadis itu, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Sahih ya, dari Jabir bin Abdullah ya, dari Jabir bin Abdullah. La'anallahu akila riba, Allah melaknat kepada orang-orang yang makan riba. Bahkan gini, ini ngeri juga ya hadisnya ya. La dirhamun riba, 1 dirham aja. Ini karena riba itu asyaddu indallah, itu lebih berat hukumnya. Sekali lagi, ini hukumnya lebih berat hukumnya min sitti wasalasin jan yatan fil khati'ah. Ada seseorang zina itu tapi tidak sengaja, cina kesalahan. Aya zina kesalahannya nanya. Aya gitu. Ini zina sampai 36 kali zina. Tapi kesalahan itu lebih besar dosa 1 dirham riba daripada 36 kali zina. Kesalahan. Nah, aku mau kesalahan namanya. Kalau jinahnya jinah mata, jinah telinga mah mungkin ya, jinah mulut mungkin kesalahan ya. Kalau jinah alat vital masa kalau kesalahan masa kumahanya aneh gitu ya, sampai 36 tengah aja. Siga keur kamari teh saya keur teh keur hajatan geuningan dicirian pemajikan dijuru gitu. Riba sepeda, nah haji beda. Nah, itu kan kesalahan tidak sengaja itu. Subhat itu. Nah,
Liriba tis'atun wa tis'una. Masya Allah ya kayaknya. Untuk riba itu ada 9 dan 90. 99 dosa. Ka'ayya ataya rajul bi ummi. Adanaha yang paling rendah dosanya dari 99 dosa itu sama dengan jinah dengan ibunya. Itu riba. Jenisnya gitu. Ya, jadi dosa itu ada 99 dosa. Yang paling ringan itu sama dengan Sebanding. sebanding dosa. Orang kan mesti kabayang gitu ngabanding karing gitu. Itu saking beratnya riba. Makanya sahabat itu kan kalau sahabat tuh apapun yang dikatakan oleh Nabi, yang kebaikan atau amal dia ingin mengamalkan, apapun yang dilarang dia ingin meninggalkan sampai dia berat. Ya Rasulullah, aduh gini mah berat pisan gitu. Kok bisa ya Rasulullah berat-berat tinggi ya gitu nih. Nah. Itu Masya Allah karim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu min amalim. Ada 99 dosa yang berat ya. Apa sih hikmahnya ketika kita meninggalkan riba? Satu ya, bukan ini akibatnya gitu ya, akibatnya kita riba ya. Kan dalam muamalah intinya dalam Islam itu muamalah itu ta'awun. Kemarin kita harus ta'awun, saling tolong menolong. Nah kalau dengan riba tidak ada sifat tolong menolong, bahkan nyiksa gitu. Ya. Jadi tidak ada lagi saling tolong menolong. Yang kedua, semangat kerjasama tidak ada. Hayangna teh nanti ngajajah kayak gitu. Ya. Nah makanya ketiga orang yang terlilit dengan riba pasti dia merasa terjajah, tersiksa pasti. Kudu mayar yo bungana yo, Indonesia wae kan mayar bungana wae geus lieur itu komo dibayar aslina. Karena dengan riba mah repot gitu. Kita aja kan lo asal udah gitu. Ada sampai. Ada sampai. Dia hitung diri tuh. Nah, yang keempat hilangnya etos kerja. Kenapa? Nah udahlah kalau udah riba kan enak aja gitu. Dengan riba aja kan santai aja gitu. Makanya dalam Islam itu tidak senang kalau kita misalkan ngelauk gitu. Walau minasyaiton, berandai-andai itu kerjaan setan. Ingin untungku enteng itu kerjaan setan. Kita bikin nyimpen saham gitu, enggak mau kerja. Gitu. Itu Islam itu tidak suka seperti itu. Inginnya kerja keras ya. Itu kan jadi ibadah. Islam kan gitu ibadah, kerja itu ibadah. Kalau dengan riba kan tinggal ucang angge gitu ya. Ngalir aja gitu. Enggak senang gitu ya. Enggak ada etos kerja. Makanya kenapa salah satunya diharamkan itu judi itu diharamkan. Karena kan orang yang judi mah kan inginnya gitu. Segane menang, kayak orang menang ya buhario kan gitu, gak usah kerja lagi gitu, ngelau gitu, melau. Mal itulah salah satu jajahan dari setan. Setan menjajah itu seperti itu. Kita berandai-andai gitu ya. Jadi intinya kemarin kita bahas bahwa intinya gitulah riba mah kalau pinjam uang ditambahan, tukar-tukar barang yang sejenis ditambahan gitu intinya gitu. Atau misalkan tadi takaran dikurangan, ukuran dikurangan, timbangan dikurangan itu riba. Ya, intinya gitu riba itu. Riba itu keberkahan atau ya. Tidak ada sisi positif dalam semua masalah ekonomi. Ya. Kemiskinan yang muncul dari kemalasan, kemudian paling yang gitu. Iya. Itu makanya tadi etos kerjanya tidak ada. Jadi dosa paling ringan itu sama dengan jinah dengan ibu sendiri. Nah itu kan bobot. Iya. Kadang kita kan bingung, bobotnya kayak gini, gitu kan. Mungkin kalau diterjemahkan seperti tadi misalnya etos kerja ada, kemiskinan. Iya. Itu di jumlah-jumlah
mungkin sama dengan bobot jinah dengan ibu. Itu ya Kalau masalah waktu, Ustaz, waktu orang yang bekerja membuang waktu, katakanlah dia sebagai itu mah sesuai dengan aturannya gitu. itu mah korupsi itu namanya, bukan riba ya, korupsi waktu. Jadi haram dari korupsi waktunya. Jadi ada waktu yang kita misalkan seharusnya kerja tapi tidak kerja, berarti ada gaji yang kurang halal gitu, bukan kurang lagi ya, tidak halal gitu. Ustaz tadi harus perkawis jual beli. Kalau misalnya ada pembeli tahu harga pasaran barang yang mau dibeli, dia lemahkan ke si penjual, wah iya gitu, paling sakio gitu. Ya dilemahkan, dan si penjual juga sebenarnya tahu, tapi saking butuhnya, karena mungkin saking butuhnya duit untuk berobat atau apa, akhirnya dijual. Itu halal si pembeli membeli barang yang di bawah pasaran. Pas dia ngejual misalnya sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena banyak kasus yang seperti itu. Ya jual beli. Nah, itu ada jual beli yang dilarang oleh Rasul. Namanya itu macam-macam. Satu, ada hassoh. Hassoh itu kerikil. Jadi jual beli dilempar. Kalau kenanya yang mana, itulah yang dibeli. Biasanya dulu mah tanah. Dia itu punya tanah, misalkan yang blok sebelah sini 1 hektar, belah ini setengah hektar, di sini misalkan 2 hektar, digambar misalkan. Terus dilempar mana yang dapat, tapi harganya udah duluan. Harga misalkan 1 hektar setengah misalkan. Pas dilempar ya dapatnya yang 2 hektar, ya dia dapat setengah hektar ya dapat gitu. Itu hasil haram, itu juga sama. Nah, ada juga yang disebut dengan selam ya. Selama kayak dulu itu kan dekat pantai nih. Itu dia jago nyelam. Dia dapat apa saja, dapat inten, dapat ikan, dapat apa saja. Dia dibeli awal kurang nyelam ayeuna dibeli kurang sabaraha hasilna gitu. Nah, itu juga haram. Gitu. Nah, itu disebut kemudian ada jual beli nitaj ya. Jual beli nitaj itu sebelum hasil. Gini, Dijual. belum beda. Ya hewan. Jadi si hewannya gitulah gitu. Itu nitaj. Jadi kenapa? Ya, RT jauh pikan. Wah, masih kena dina perutna misalkan. Itu udah dijual, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian ada munabazah ya. Munabazah itu ini yang ditanyakan sama Pak Dedi itu. Dulu juga ada dicaci, dicela supaya murah gitu. Supaya murah. Dan kadang-kadang ya dulu sering kan, barang kieu mah ayeuna mah teu laku di kota teh. Sama teu usum kieu mah geus ayeuna mah. Geus karunya lah urang dibeli geus sakieu, padahal pas ka kota bisa tinggi gitu nya. Nah, kenapa dia mau? Karena butuh. Nah, itu berarti kan tadi teh menjajah ya gitu. Nah, itu haram. Itu disebut munabazah. Dalam Jadi haram ya, haram, tidak boleh itu munabazah ya. Kalau yang jualan masih nggak masalah ya. Ya dia mah didolimi yang pembelinya ya. Iya, gitu ya. Jadi ada juga munabazah. Ada juga muhaqalah ya. Kalau muhaqalah itu takarannya tidak jelas ukurannya. Jadi kalau muhaqalah itu takaran, timbangan, ukuran tidak jelas. Contoh misalkan bias, bolehlah bias kumaha, sagunuk gitu. Kalau gitu lama beli BST ditakar sifat. Tanya mah aya takaran. Jadi teu aya ukuran gitu. Jual beli nanti ukuran. Misalkan tas pasir gitu. Maka kalau pohon kalau udah matang mah udah alangan mah bisa naksir, itu mah bisa, itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah ahli mah biasa naksirnya
jarang-jarang meleset gitu. Nah misalkan di kolam lah, ikan di kolam, sampai boleh kurang sakulah gitu kan, itu susah. Gitu. Nah, muhafalah itu jadi jual beli takarannya nggak jelas gitu, nggak jelas takarannya gitu ya. Nah kemudian ada muzabanah. Muzabanah itu tadi kalau di kita mah disebut apa namanya, salam ya, ijon. Nah itu mah masih belum ketara hasilnya gitu, mungkin masih bunga atau pentil udah di booking ya beli itu nggak boleh. Nah belum tentu, karena Islam itu kan tadi tidak boleh ada yang dirugikan gitu, makanya ada aturan itu. Kalau ini pasti ada yang dirugikan salah seorangnya. Ya, jadi itu ya, jadi banyak sekali ya. Ada juga mukhadharah. Ya, mukhadharah itu hampir sama ya, ijon juga ya, mukhadharah. Yang lagi musim sekarang, Ustaz. Di dropshipper gitu. Kenapa? Dropshipper. Enggak Barang punya orang, kita fotonya aja kita jualkan gitu. Barang yang ada di kita, pesannya ke kita beli. Jadi kita nggak pegang barang. Nah sekarang musim online gitu. Jadi agen. Agen. Bukan seller. Broker. Iya, Ya, broker gitu ya. Hari sekarang istilahnya kan kalau di online dropshipper gitu. Dropshipper. Ya. Dropshipper. Oke. Jadi itu mah kita ngejual gambar ya. Kita ngambil lagi gitu. Ya. Oke. Nah, harga dia 50.000, kita tambahin 55.000 kan. ya itu mah jasa nggak apa-apa, jasa asal tidak ada yang dirugikan aja. Artinya udah pada tahu gitu, udah pada tahu sama yang punya ya, sama yang punya diizinin. iya jelas. Yang punya barang. Iya. Yang Dan punya fotonya barang. Kalau nggak diizinin itu yang nggak boleh. Iya, foto Jadi atau yang videonya, ada apa? video yang ngejual. Ada ya tadi ya, tidak ada yang dirugikan intinya. Nah yang tidak boleh broker gitu gini, yang maklar ya. Kadia nyebutkan sakia hargana, kadia nyebutkan hargana sakia gitunya. Nah nggak tahu sih ini sama ini mah harga aslinya berapa gitu. Nah itu yang mengharamkan itu. Dan nanti minta lagi ke sini juga minta itu. Ya, minta itu kadia yang harga ku mana gitu. Nah itu yang diharamkan itu. Kalau online mah nggak bisa gitu. Ya, gitu. Nah jadi itu mah nggak masalah, soalnya ya wajar lah kalau masih kan ditambah 5.000 ya, itu mah enggak jadi masalahnya. Jadi tidak akan kecewanya juga, tidak akan terlalu berat lah gitu ya harganya. Kan setiap toko juga pasti ada bedanya lah harganya, itu mah enggak jadi masalah. Itu ya. Ini mikir sibuk ya. Dan kalau udah terlanjur ngambil rumah gitu kan, udah lunas misalkan. Jadi kesimpulannya kayak kita nggak bisa beli. Kela mana ya? Apa perlu tobat aja atau dikuat ambil pokoknya tadi? Nah tadi kalau saya sih lebih cenderung yang ribanya ya, yang ribanya keluarkan aja yang ribanya gitu. Nah, tinggal ambil pokoknya aja gitu. Gedenya. Ya kan? Itulah pengorbanan kita lah, keimanan kita ya gitu. Tapi sebetulnya itu mah rumah mah kita yang dirugikannya. Kudu bayar. Kita kan dirugikan ya, bayar lebih banyak ya kita kan ngeluarkan dari. Bingung gitu ya. Nah, ya itu masih sebetulnya kayaknya lebih cenderung ke taubat. Yang tadi mah kan kelebihannya kan. Misalkan dari 100 juta jadi 200 juta kan lebihnya gitu. Kita ngambil ribanya. Kalau kita misalkan nanti di doliminya mah diambil ribanya mah kan kita bayar lebih justru kan gitu. Gitu masih kan mah kita taubat aja lah sih kayaknya. Kita bayarnya lebih banyak ya. Iya, soalnya kita kan justru mereka yang mereka. Bukan kita mah justru ayah yang nama do. Tentu ayah ribaan kan gitu. Jadi kalau upami memudahkan satu pemikiran bahwa riba itu gampangnya berpikir tentang uangnya rata-rata gitu. Atau ada pengurangan, ada kelebihan. Tetapi
masih memungkinkan enggak? Biarlah saya ya begitu. Kalau saya mengatakan bahwa riba itu semua bentuk penyelewengan terhadap dalam niat biasa dengan kesimpulan seperti itu. Mungkin dosa apa ya, tapi masuk ke riba belum tentu. Jadi kalau misalkan penyelewengan tadi misalkan korupsi, itu jelas dosa besar. Ya, korupsi itu tapi tidak disebut riba gitu. Itu kan penyelewengan juga gitu. Jadi belum bisa. Jadi kalau riba mah udah ditentukan saja seperti itu. Riba. Soalnya ternyata bentuk ribatnya banyak daripada liur nata bisa disimpulkan setiap ada penyelewengan dagang, usaha jasa maupun ini disebut riba begitu. Oh kalau di dagang mah mungkin bisa itu. Kalau bisa di dagang ya. Kalau di semua usaha mah belum. Kalau dagang mah mungkin bisa jadi ya. Contoh misalkan contoh yang lain misalkan pada apa di dalam dagang aja. Timbangan. Timbangan takaran. Nah takaran, timbangan itu bisa jadi riba. Jadi konteks dagang jadi guru kayaknya itu kan secara tidak langsung kan itu usaha jasa. Ya bidang jasa kan. Dagang tidak ada barang ada jasa gitu ya. Berarti kalau kita berbicara dagang termasuk di gawe juga kan kita jual jasa gitu. Nah yang jadi persoalan sekarang orang berpikir gua beli di tata-tata ketika marinya gitunya. Ternyata banyak tentang riba gitu di bisnisnya. Makanya masih memungkinkan nggak kalau berkesimpulan bahwa riba itu salah satu pengertian mengenai ya tadi bahwa ada penyelewengan dalam usaha niaga gitu. Belum kayaknya soalnya kan dosanya kalau riba itu berat sekali ya. Kalau dosa biasa kan biasa penyelewengan biasa kadang-kadang dosanya dosa nipu lah gitu dan yang lainnya itu kan nggak termasuk yang mubikot artinya gitu ya. Kalau yang riba kan udah mubikot itu kok tingkat keempat. Termasuk juga. Jadi tolak ukurnya barang lah gitu ya. Dan kalau orang misalkan jualan lagi nggak aku masihnya banyak, lagi laku di permintaan banyak masihnya sedikit misalkan gitu ya. Itu riba juga kan? Gimana kan? Misalkan ya lagi mintanya belinya cuma satu orang kasih banyak. Begitu laku lagi habis ngasihnya sedikit gitu si tukangnya. Itu riba juga nggak? Harganya sama gitu. Mengurangi takaran. Ya kan tadi orang takaran itu bisa jadi tiba. Kamu ulah promonya kadek Mas jangan promo ya. Kalau saya udah jelas harus konsisten antara promo dan regular jangan berubah mah. Awas riba. 3 piece. Kan itu kan 3 piece. Sesama pengusaha. Pak Ustaz, saya sama tangan di. Mohon siap. Kan Enggak di